Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Ani di pelajaran matematika selanjutnya. Jadi sekarang kita sudah masuk bab baru, bab 8, pengolahan data. Materi dalam bab pengolahan data ini anak-anak bisa nonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak sendiri. Selamat menonton, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Bab 8, pengolahan data. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satu contohnya adalah kegiatan pemungutan suara dalam pemilihan ketua kelas. Ketika anak-anak masuk dalam tahun ajaran baru atau masuk dalam kelas baru, anak-anak diminta oleh wali kelas untuk memilih ketua kelas ataupun memilih wakilnya. Di sini ada satu kegiatan untuk kita memilih. Kegiatan pemilihan ini kemudian akan dirampung dalam datanya. Kegiatan yang semacam ini adalah kita belajar tentang pengolahan data. Selain kegiatan seperti pemungutan suara di dalam kelas, ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti pemilihan ketua RT ataupun ada kegiatan pemilihan wakil rakyat ataupun pemilihan bupati dan lain sebagainya. Di situ ketika ada pemilu, apabila anak-anak pernah ikut orang tuanya untuk berada di TPS ketika dibacakan hasil pemilu, di situ juga ada data-data, ada hasil pemilihan yang mana itu juga merupakan proses dari pengolahan data yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama kita lihat dulu apa itu data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kejadian yang nyata, hal yang memang itu nyata, tidak direkayasa. Berikut ada cara-cara mengumpulkan data. Cara yang pertama adalah dengan cara wawancara. Wawancara berarti ada satu orang yang akan bertanya kepada narasumbernya tentang suatu kejadian atau tentang suatu data, tentang suatu hasil yang diperoleh. Jadi ada proses wawancara, ada proses tanya jawab. Pengumpulan data dengan cara wawancara ini banyak sekali kita jumpai. Misalnya, setelah terpilihnya ketua kelas, ada salah satu siswa bisa yang umpamanya dia tidak hadir. Dia tidak hadir berarti dia bisa bertanya kepada teman lain. Siapa saja yang menjadi kandidatnya, siapa saja yang menjadi calonnya. Kemudian siapa yang terpilih, berapa jumlah orang yang memilih dia. Ini adalah proses wawancara. Dia sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawaban. Ada proses wawancara di sini. Cara mengumpulkan data yang kedua, pengisian kuesioner atau angket. Jadi kuesioner itu dalam bentuk kertas. Di dalam kertas itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ada data, nama kamu siapa, kelas berapa, terus silakan jawab pertanyaan di bawah. Jadi kita diminta menjawab pertanyaan. Itu namanya kuesioner atau angket. Kemudian yang ketiga, mengambil data dari sumber yang ada. Misalnya dari kantor, dari sekretariat minta data absen ya. Dari sini sekretariat akan minta ke wali kelas data absennya. Atau misalnya data sensus penduduk, data-data
data-data dari Kelurahan Weri diminta ke kelurahan, kantor lurah, seperti itu. Jadi sudah ada data yang terkumpul, kemudian kita yang bertugas akan mengambil data itu. Jadi mengambil dari sumber yang sudah ada. Yang pertama kita lihat menyajikan, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kata tabel itu Ibu rasa tidak asing untuk anak-anak. Sudah banyak dijumpai, bahkan hampir kita semua pernah untuk membuat tabel. Di sini ada satu contoh, data nilai tugas matematika 10 siswa adalah 80, 70, 60, 90, 80, 70, 80, 80, dan 90. Dari data yang ada, kita diminta untuk menyajikannya dalam bentuk tabel. Jadi data yang tadi disajikan dalam bentuk tabel. Ibu sudah buat tabelnya. Di kolom pertama ada nilai dan di kolom kedua ada banyaknya siswa. Di nilai itu ada 60, 70, 80, 90. Sedangkan banyaknya siswa kita cek tadi. Siswa yang mendapatkan 60, cek 1, ternyata hanya ada 1. Siswa yang mendapatkan 60 hanya ada 1. Oleh karena itu 60 ini dia banyaknya siswa cuma 1. Lanjut 70. Di sini yang mendapat 70 ada 1, 2. Ada 2 orang yang dapat 70. Kita masukkan ke data, 70 itu ada 2. 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. 80-nya ada 5. Kita masukkan ke tabel 80, banyaknya siswa ada 5. 90 ada 1, ada 2. Kita masukkan ke data tabelnya 90 ada 2. Jumlahnya ada 10 siswa. Setelah kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kita diminta untuk membaca data di atas. Cara membaca datanya ini. Siswa yang dapat nilai 60 ada 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 5 orang. Siswa yang mendapat nilai 90 ada 2 orang. Itu adalah cara membaca datanya. Setelah membaca data, kita diminta lagi bagaimana cara menafsirkan data. Ada perbedaan antara membaca data dan menafsirkan data. Membaca data artinya menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Informasi ini semua kita bisa lihat di tabel. Ini kita membaca informasi, menyebutkan kembali informasi yang ada di tabel. Sedangkan menafsirkan data itu sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, data paling sedikit, data terendah, tertinggi, selisih, ataupun jumlahnya. Oke, seperti yang dicontoh ini, menafsirkan data di sini tafsiran yang pertama, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 80. Benarnya ada 5. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai 70 dan 90 adalah sama. Apakah benar? 70 dan 90 adalah sama, yaitu 2 orang siswa. Jadi harus bisa bedakan membaca data dan menafsirkan data. Membaca artinya menyebutkan kembali informasinya,
Sedangkan menafsirkan berarti menyebutkan informasi yang tidak tertulis. Kita bisa menafsirkan ya. Selanjutnya kita akan masuk menyajikan, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kalau tadi dalam bentuk tabel, kalau sekarang dalam bentuk diagram batang. Perlu diketahui diagram batang itu modelnya seperti ini. Selain diagram batang, ada beberapa model diagram lainnya. Tetapi di materi kali ini kita cukup belajar tentang diagram batang. Sebagai tambahan saja, ada diagram garis yang modelnya seperti ini. Terus ada diagram lingkaran yang modelnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soalnya. Data nomor sepatu siswa kelas 4. 28, 30, 30 sampai terakhirnya 30. Ada data di sini. Kita diminta untuk menyajikan, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama kita buat tabel dulu, tabel. Jadi kita masukkan data yang di atas ke dalam tabel. Tabel di kolom pertama nomor sepatu, di kolom kedua banyaknya siswa. 26, kita lihat 26 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 26 ada 4. 27 juga ada 4. 28 juga ada 28 ada 3. 29 ada 5 dan 30 ada 6. Jumlah siswanya ada 22 siswa. Jadi data yang di atas kita masukkan ke tabel, kita buat tabel. Setelah kita buat tabel, dari tabel tadi kita buat diagram batang. Kita buat diagram batang yang tegak, yang vertikal, itu banyaknya siswa. Jadi startnya dari 0, ingat dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang horizontal atau mendatar itu nomor sepatu. Nomor sepatu tadi dimulai dari 26, 27, 28, 29, 30. Setelah itu kita lihat di tabel yang tadi. Di tabel ini 26 itu ada 4 siswa. 26 lihat di sini, ini 26. Oke, banyaknya siswa harus ada 4. Jadi kita buat persegi panjang batangan seperti ini, kemudian kita arsir. Menandakan bahwa 26 itu ada banyaknya siswanya ada 4 orang. Selanjutnya 27. 27 di sini banyaknya ada 4. 27, oke, banyaknya siswa ada 4. Jadi dia punya diagram batangnya sama. Ya, sama dengan 26. 28-nya ada 3. Di sini 28-nya dia ada 3. Lanjut 29-nya ada 5. Di sini 29-nya ada 5. Ya, kita sudah buat dia punya diagram batangnya harus lurus dengan 5. Lanjut yang terakhir 30 ada 6. Nomor sepatu yang nomor 30 dia ada 6. Jadi itu adalah cara untuk kita membuat diagramnya. Jadi dibuat dulu dia punya sumbunya, kemudian banyaknya siswa itu yang tegak, yang vertikal, nomor sepatu yang horizontal, mendatar. Kemudian kita buat dia punya bagian 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung ya. Ini karena banyaknya siswa cuma sampai 6. Kalau banyaknya siswa ada yang sampai 11 ya buat ke atasnya sampai 11. Nomor sepatu ada yang sampai 40, maka buat sampai 40. Setelah kita membuat diagram batang,
Bagaimana cara membacanya? Cara membaca berarti menyebutkan informasi yang tertulis atau yang terbaca dari diagram di atas. Informasi yang pertama, membaca data. Siswa yang nomor sepatunya 26 ada 4 siswa. Siswa yang nomor sepatunya 27 ada 4 siswa. Siswa yang nomor sepatunya 28 ada 3 siswa. Siswa yang nomor sepatunya 29 ada 5 siswa. Dan siswa yang nomor sepatunya 30 ada 4 siswa. Itu cara membacanya. Sedangkan menafsirkan datanya, di sini Ibu buat 2 saja. Terserah ya, kalau menafsirkan data boleh lebih dari 2. Di sini Ibu menafsirkannya yang pertama, nomor sepatu terbanyak siswa adalah nomor 30. Yang kedua, nomor sepatu paling sedikit siswa adalah nomor 28. Jadi itu adalah cara menyajikan data, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran untuk bab 8 pengolahan data. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas yang ada di akhir video ini. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Dah.